Halo semua, dengan Johan di sini dan di depan gue ini ada DAP yang menurut gue ini sangat menarik untuk dibahas dan bener-bener menurut gue ini tuh DAP yang hampir perfect dengan harga yang sangat carry hore. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Halo guys, di depan gue sini sudah ada namanya Zizan Z4. Nah, seperti yang kalian ketahui kalau Zizan itu tuh pemain yang menurut gue sih masih agak baru tapi udah cukup terkenal ya. Dimana gue sudah mengikuti dari Z1, Z2, Z3, Z4, ini sekarang Z4, Zizan DSD dan ya gue agak gimana ya, untuk yang produk-produk sebelumnya itu gue rada kurang. Tapi di season Z4 ini pikiran gue itu pada berubah semua, gila. Ini benar-benar hampir perfect menurut gue. Oke, gue akan bahas untuk mengenai bodinya terlebih dahulu. Untuk season Z4 ini memiliki body yang menurut gue dari aluminium, dimana dia kokoh banget. Dan ya belakangnya masih gue plastik biar kan gue kan ini kan ya biar bagus aja gitu. Ya biar gue plastikin aja lah. Dan gue mendapat namanya hardcase dan juga hanya kabel datanya, tidak dengan dus. Dan untuk packagingnya dia hanya terkesan standar saja, tidak gimana ya, tidak sampai ke titik dimana bagus gitu packagingnya, ada dusnya, ada macam-macam aksesorisnya. Tidak, kalau season itu simple, hanya pas datang cuman ya kardus kosong doang, polos, warna coklat gitu, ikut banget aja. Terus ini season Z4 nya hardcase sama kabel data Type-C nya doang. Gue akan membahas mengenai spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk spesifikasinya sendiri, produk ini tuh menggunakan dual DAC ESS Sabre ES9038K2M. Nah, kalian tuh pasti nggak asing ya dengan DAC tersebut. Ya, dia tuh menggunakan DAC yang sama dengan Sunlink UA2 dan juga M6 versi terbaru. Gue lupa kalau yang M3 yang main gue review itu sama nggak ya? Tulis di kolom komentar, oke? Untuk single dia itu mempunyai ada 4 port, dimana di sini itu ada balance 4,4 mm balance dan balance 2,5 mm, dimana di sini itu mempunyai power 844 mW dan 32 ohm. Dan dia juga mempunyai pon out atau single ended 3,5 mm dengan power itu 442 mW dengan 32 ohm juga. Dan tentu dia mempunyai namanya line out. Jadi ya dia mempunyai pon out dan line out. Kalian jangan salah colok loh. Kalau untuk langsung dengerin di sini tuh pencet yang ini ya. Coloknya di sini, jangan di sini. Meledak loh kuping chance lu. Dan untuk AMP-nya sendiri atau AM-nya sendiri dia menggunakan Texas Instrument 2x OPA 1622 dan TPF 2x OP275. Ya tentu dia juga bukan Android, nanti kan gue jelaskan mengenai si Zizan ini. Untuk belakangnya ini itu bukan aluminium ya, dia kayak belakangnya itu kayak plastik, tapi ya oke lah, standar lah. Dan di sini tulisan Zizan Z4 dan ya di sini design by Zizan. Untuk di bawahnya sendiri di sini ada lubang charge, tombol reset dan LED juga dan juga USB DAC. Jadi di sini itu ada dua ya, ada lubang charge, DAC dan reset. Di sini tuh kalian jangan salah colok, kalau pengen cas tuh di sini, kalau pengen jadi DAC tuh di sini, oke? Jadi dia memberikan dua opsi gitu, nggak satu ginian ntar diatur di sini itu enggak. Dan di sini ya, di sini adalah balance dan portnya yang dimiliki. Untuk bagian sisi kirinya dia hanya mempunyai satu transfer card atau tempat buat slot micro SD. Dan di bagian kanannya itu polos ya, tidak ada apa-apa. Dan yang paling gue suka dari Zizan Z4 ini tuh compact ya, seperti yang kalian bisa lihat. Dan ya dia bisa Bluetooth coy, keren ya. Dan yang gue suka dari Zizan Z4 ini tuh dia menggunakan baterai 4200 mAh, dimana ketahanan baterainya tuh benar-benar gue rasakan awet banget. Ini bisa 8 jam lebih menurut gue. Kalau standar ya, kalau pakai Bluetooth mungkin agak berkurang. Dan menurut gue itu benar-benar awet gitu loh. Dan coba kita langsung nyalakan. Di sini kita langsung dikasih lihat logo Zizan yang baru. Zizan ini keren ya. Dan ya di sini dia kalau misalkan udah klik ini dia langsung play lagu gitu. Ini mungkin ada satu pakai. Sorry kalau berisik, di sini gua syutingnya itu di kantor bukan di rumah. Dan untuk UI-nya sendiri dia tidak menggunakan OS Android, jadi ya standar aja.
Dan baterainya itu gua ngecas cuma 2 kali 3 kali itu masih awet banget coy, lihat tuh. Dan di sini cuma ada plano, Bluetooth mode, USB DAC, EQ setting, DAC setting, sistem. Dan untuk EQ setting itu kayak gini doang kalau kalian pencet lama. Nah, oke. Sorry ya kalau berisik ya. Nah, itu bisa kalian langsung Bluetooth. Tuh, oke. Kayak gini doang. Nanti kalau kalian colok DAC nanti langsung ke detect. Nah, di sini itu dia ada car mode untuk kalian colok ke mobil kalian mungkin. Sleep mode, sleep time, BL10 nih gue nggak tahu nih apa nih. Brightness, system language, about. Tapi gue masih menggunakan yang versi 0.2 dan udah ada yang 0.3 belum gue iniin. Belum gue update sih. Males aja gitu. Dan kalau kalian pengen menggunakan balance-nya di sini kalau di 0.2 karena harus tekan tuh di bagian sini nih di DAC setting, lalu ke balance-nya itu diaktifin. Kalau nggak nanti mati nih balance dari dua-duanya. Ini merupakan salah satu kekurangannya ya. Jadi kayak kita manual gitu loh. Kalau pengen dengerin balance-nya. Tapi kalau udah sekali dinyalain tuh udah, itu doang ya sekali. Gue akan membahas mengenai port-portnya terlebih dahulu. Suara dari masing port ya, kecuali line out nih, gue mencoba. Untuk port outnya, waduh, berisik sekali ini. Kita dulu ya. Untuk yang 3,5 mm nya ini, dia itu menurut gua mempunyai signature neutral to warm dengan staging yang menurut gua agak sedikit lega dan teknikal juga separasi yang cukup baik dibawakan. Walau memang masih ada hiss ya, gua akuin ini season jeleknya itu masih ada hiss coy, serius. Dan juga hissnya itu tapi nggak terlalu kotor banget ya, maksud gua ya masih agak acceptable lah, masih bisa diterima. Ini channel ceiling tuh maju dengan pembawaan yang agak-agak manis gitu loh. Untuk high hasil kan menurut gua di sini rada kurang cering atau rada kurang istimewa. Jadi agak terkesan standar aja untuk bagian high-nya. Untuk low yang dihasilkan menurut gua ini mempunyai tekstur yang menurut gua enak, serius. Ini hampir mirip sama low yang gua pengen gitu. Walau memang nggak sempurna ya. Oke, dan untuk low-nya ini ya agak sedikit deep, punchy, tapi itu nggak kotor gitu, nggak butek. Dan juga buminya itu tuh masih terkontrol gitu, buminya itu nggak nyampe yang wah sampai kayak butek dah lu. Itu kayak dengerin lagu tapi kuping lo itu banyak congnya ya. Itu kayak gitu, jelek banget lah pokoknya kalau lo yang butek-butek gitu, gue nggak suka. Dan menurut saya ini tuh low yang menurut gue yang hampir gue mau, ini yang gue suka. Untuk balance 4,4 mm nya ini saat gue coba itu tuh hampir serupa dengan 3,5 nya. Perbedaannya adalah dia lebih bersih dibanding 3,5 mm nya, dan low yang dihasilkan itu lebih deep dibanding sebelumnya, dan teksturnya itu tuh lebih baik gitu. Nah 4,4 nya ini tuh menurut gue jadi agak lebih selera lagi gue. Low nya itu benar-benar agak deep, punchy, bumi, tapi tidak sampai yang kotor. Gue sangat suka 4,4 dari season Z4 ini. Kalau untuk 2,5 mm nya ini menurut gue hampir serupa dengan 3,5, dan separasinya juga sama dengan 4,4, tapi perbedaannya adalah staging yang lebih luas dan juga agak lebih lega gitu lah stagingnya. Untuk 2,5 nya ini juga menurut gue ya hanya maju di sektor untuk sound stagingnya sendiri ya. Tapi kalau kalian pengen yang nyobain istimewanya itu, kalian harus cobain yang 4,4 nya ini, istimewa banget menurut gua. Oke. Untuk mode DAC nya di sini gua belum gimana ya, belum coba ulik-ulik lebih lanjut, tapi gua sudah dengerin ya secara sekilas aja lah ya. Itu sama, cuman agak lebih bersih. Dan untuk mode Bluetooth-nya, bentar ada ambulan. Untuk mode Bluetooth-nya menurut gua di sini tuh kotor, serius. Mode Bluetooth-nya itu connect-nya cepet, tapi yang gue agak suka itu kotor coy. Hissnya sini itu tuh banyak banget kalau untuk mode Bluetooth-nya ini. Dan ya gue kata kurang impress untuk mode Bluetooth-nya. Walau ada tapinya. Ini tuh gue masih versi yang 0.2 ya. Kalau yang versi 0.3 gue belum cobain. Dan ya kesimpulannya adalah untuk DAC di bawah 2 juta, harga 1 jutaan, itu menurut gue layak sangat kalian miliki. Dengan suara yang dimiliki dan juga body yang kokoh, ini tuh bagus gitu loh. Dan untuk kekurangannya menurut gue di sini tuh tombolnya yang rada keras ya. Ini kalau kalian pengen itu tuh rada keras gitu loh. Dan juga mode Bluetooth yang rada kotor. Tapi overall menurut gue sini
oke, dan UI menurut gue yang kadang-kadang ngebug gitu. Gue nggak sukanya kadang-kadang ngebug. Jadi pas gue dengerin lagu tiba-tiba pas gue mau nextin tiba-tiba dia nge-lag gitu, kayak ngebug gitu, terus malah muter ke lagu sebelumnya, jadi kayak aneh gitu loh. Kayak mudah-mudahan ini diperbaikin ya sama seasonnya. Dan ya menurut gue itu aja mengenai impresi dengan season Z4 ini. So kalian kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye.